What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Solok sebuah nama yang mengandung makna mendalam bagi penduduknya. Nama Solok memancarkan pesona sejarah yang kaya serta kekayaan budaya yang memikat. Solok terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga suatu cermin dari warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Asal-usul nama Solok berasal dari sebutan Nagari Solok yang seiring waktu menjadi populer sebagai cara untuk menyebut asal daerah seseorang saat berada di luar daerahnya. Meskipun orang tersebut sesungguhnya berasal dari Nagari Selayo, Koto Baru, Cupa, Talang, Singkara, Koto Anau, Gawang, Panyakalan, Muaro Panas, Kinari, Kayu Aro, Guguk, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya ada banyak daerah lain yang menjadi asal orang-orang tersebut, konon sebutan Solok memiliki arti saelok atau baik. Daerah Solok awalnya berasal dari sejarah Kubuang Tigo Baleh ketika 13 datuk daerah kerajaan Minangkabau diusir karena dianggap membangkang oleh raja. Mereka mencari daerah baru dari Pariangan, Padang Panjang menuju Danau Singkara hingga sampai di daerah Aripan. Di sana, mereka melihat hamparan datar di bawah dan berkata, "Tampak nan rastoka elok," yang kemudian menjadi Solok yang konon berarti baik. Sebuah rombongan perjalanan mengunjungi beberapa tempat ketinggian seperti bukit, gurun dari air dan air berangin. Namun kemungkinan tempat asal nenek moyang orang Solok adalah padang Seribu-ribu atau bukit di antara Teluk dan Tanjung Paku. Dari tempat ini mereka melihat dataran yang indah yang kemudian dijuluki Saelok-eloknyo, berkembang menjadi nama Solok. Sejarah nama daerah atau nagari sering berasal dari cerita lisan serta minim catatan tertulis, namun menghasilkan banyak versi. Kebenaran sejarah sekarang cenderung diterima dari tambo dan cerita tokoh adat, kurang didukung oleh bukti sejarah tertulis. Pada masa penjajahan, Ondar Distrik Solok dipimpin oleh Demang. Era distrik mengubah kepemimpinan menjadi kontroleur di Solok dan Resistens Inden untuk Afdeling Sawah Lunto. Setelah kemerdekaan, Solok menjadi kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang 1956. Kemudian perubahan lebih lanjut terjadi melalui Undang-Undang 1999 dan 2004 tentang pemerintahan daerah dengan bupati sebagai pemimpin. Kota Solok terbentuk pada 16 Desember 1971, memisahkan diri dari Kabupaten Solok. Namun, ibu kota Kabupaten Solok tetap di Solok hingga pemerintah nomor 39 2004 memindahkan ke Kayu Aro, Sukarami. Pernikahan adalah momen sakral bagi seseorang. Ada istilah yang menyebut dengan menikah, rezeki kita akan bertambah. Istilah tersebut memang perlu disematkan kepada para kedua mempelai karena tak hanya butuh biaya, tapi juga ada prosesi yang harus dijalankan. Salah satu contoh di Solok, kota dan kabupaten yang berada di sebelah timur kota Padang ini dikenal sebagai daerah yang sangat kental dengan adat istiadatnya, terutama dalam adat pernikahan. Sebelum helatan digelar, biasanya ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh si empunya hajatan. Yang pertama yaitu biliak ketek atau biliak kecil. Istilah biliak ketek ini dilakukan jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara orang tua mempelai wanita dan pria. Setelah dapat kesepakatan, barulah dilakukan mufakat di tempat orang tua mempelai laki-laki bersama dengan meninyak mama dan semando. Setelah itu, semando laki-laki di pihak mempelai pria datang ke mempelai perempuan menyampaikan hasil mufakat dengan membawa sirih dan calano beserta isinya. Namun, di sini belum didapatkan kata jadi. Semando dari pihak perempuan mengarang janji hingga 3 hari untuk menginformasikan kepada nenek mama mereka pula. Yang kedua yaitu menduduk mama. Acara menduduk mama ini digelar di rumah mempelai perempuan yang dihadiri mama dan keluarga besar.
Besoknya, orang Sumando pergi ke rumah mempelai laki-laki untuk membahas perhitungan yang dilakukan 3 hari lalu sekaligus membawa berita baik. Yang ketiga itu Balatak Tando. Malam Balatak Tando ini jika diartikan ke dalam bahasa sekarang hampir sama dengan pertunangan, di mana pada malam Balatak Tando ini kedua pihak mempelai dan keluarga besar mengarang janji dan menentukan kapan acara pernikahan akan dilaksanakan. Pada malam ini juga ditentukan apakah acara yang dilaksanakan mengundang banyak orang atau hanya mengundang masyarakat sekitar. Dari pihak Bako juga ikut berunding apakah acara Ma'agi Hanasi akan dilaksanakan di rumah Bako atau di rumah mempelai wanita. Yang keempat, Baralek Gadang. Barulah ada acara Baralek Gadang. Ini adalah puncak dari semua prosesi adat pernikahan di Solok dan biasanya dilakukan selama 3 hari. Hari pertama acara ini dimeriahkan dengan musik, tari-tarian serta tarempong paci untuk menghibur orang yang banyak. Setelah itu hari keduanya pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan beserta orang Sumando dan Nyenyak Mama guna melakukan prosesi yang dinamakan memulangkan tando dan mengantarkan mempelai laki-laki. Kemudian di hari ketiga barulah ada tradisi anak menjalang mande kandung setelah resmi menikah. Kota Solok juga memiliki beberapa makanan khas, yaitu ada 9 makanan khas Solok yang direkomendasikan dan Kota Solok juga memiliki makanan yang khas. Berikut 9 makanan khas Solok yang direkomendasikan dan wajib kita cicipi saat berkunjung. Yang pertama yaitu pepes ikan palai bilih. Palai bilih merupakan pepes ikan bilih yang jadi menu favorit di tiap rumah makan di wilayah Solok. Pepes palai bilih ini sangat gurih menggunakan bumbu campuran cabai, kunyit, asam, jahe serta cuka dan menggunakan parutan kelapa. Pepes tersebut dibungkus daun pisang dan dibakar menggunakan kerikil hingga matang. Yang kedua yaitu kalio balui. Secara tampilan sekilas kuliner ini mirip dengan rendang, namun proses pembuatannya lebih sederhana dibanding rendang. Yang ketiga yaitu pangek pisang. Pangek pisang dibuat untuk acara khusus tertentu seperti pengangkatan tokoh adat, upacara adat maupun pesta pernikahan. Yang keempat yaitu gulai ayam hitam. Seperti namanya, gulai ayam ini berwarna hitam akibat dari buah galundi yang digunakan sehingga daging ayam berwarna hitam. Yang kelima yaitu limpiang pinyaraman. Limpiang pinyaraman merupakan salah satu jajanan tradisional. Kue ini banyak dijumpai di pasar tradisional. Yang keenam, dendeng pucuk ubi. Salah satu kuliner khas Solok lainnya yaitu dendeng pucuk ubi. Dendeng biasanya menggunakan daging sapi, namun dendeng pucuk ubi ini menggunakan bahan daun singkong muda bagian pucuknya. Yang ketujuh yaitu ayam kampung lado hijau. Rekomendasi kuliner berikutnya saat berada di Solo adalah wajib mencicipi lezatnya ayam kampung lado hijau. Yang kedelapan yaitu ampiang dadiah, merupakan kuliner khas Solo yang dibuat dari beras pulut untuk pembuatan ampiang. Sementara dadiah dibuat dari fermentasi susu sapi atau kerbau dan gula tebu. Yang kesembilan yaitu gelamai. Gelamai ini merupakan penganan mirip dodol atau jenang.